Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita di sini akan membahas diagram sebab akibat atau biasa disebut juga fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Perkenalkan, kita dari anggota kelompok 2 yaitu Aji Saifullah Sobari, Alvina Virgiawati, Aprilia Cantika Dwi Putri, dan Muhammad Mahdum Ibrahim. Yang pertama, kita akan mengenal diagram fishbone, yaitu Ishikawa diagram atau biasa disebut diagram tulang ikan, merupakan analisis mutu sebab akibat yang dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa untuk mendeskripsikan suatu permasalahan dan penyebabnya dalam sebuah diagram tulang ikan. Tentunya, diagram tulang ikan ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara grafik cara hubungan antara penyampaian akibat dan semua faktor yang berpengaruh pada akibat ini, atau mengetahui secara menyeluruh hubungan antara kecacatan dengan penyebabnya. Ada 6 manfaat diagram tulang ikan. Pertama, membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah dari suatu masalah. Kedua, membantu menentukan akar penyebab masalah. Ketiga, membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Keempat, menghasilkan pikiran baru. Kelima, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Keenam, mengidentifikasi tindakan untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Berikut adalah fishbone diagram. Untuk kepala ikan bisa dikatakan sebagai masalah dan tulang-tulang ikan sebagai faktor penyebab dari masalah. Ada 4 langkah analisis diagram fishbone. Pertama, menyepakati pernyataan masalah. Kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Nomor 3, menentukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Nomor 4, mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Menyepakati pernyataan masalah. Sepakati sebuah pernyataan masalah atau problem statement. Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai efek, akibat, atau secara visual dalam fishbone seperti kepala ikan. Contohnya, banyaknya produk cacat pada perusahaan ABC. Oleh karena itu, dari contoh tersebut terdapat permasalahan banyaknya produk cacat. Kita letakkan di sini sebagai kepala ikannya, bahwa ini menunjukkan masalah yang akan kita kaji. Sedangkan tulang-tulang ikannya ini nanti menunjukkan kategori dan juga penyebab banyaknya produk cacat di perusahaan ABC tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi kategori. Kategori di sini diinterpretasikan sebagai cause atau penyebab atau variabel atau secara visual dalam fishbone ini seperti tulang ikan yang berbentuk vertikal. Dan kategori ini penentuannya terkadang pada umumnya berdasarkan teori-teori tertentu. Bisa menggunakan teori kinerja 4M, 8P, 5S, teori perilaku, dan sebagainya. Contohnya, dari contoh permasalahan sebelumnya, kita coba akan kaji dengan menggunakan teori 4M, yaitu mesin, metode, material, dan manpower. Karena kita akan menganalisa dengan 4M atau teori 4M, maka penampilannya seperti ini. Kepala ikannya sebagai permasalahannya yaitu banyaknya produk cacat. Kemudian kategori ini yang kita tentukan tadi menggunakan teori 4M, mesin atau mesin yaitu bisa dari aspek peralatannya, metode atau metode bisa terkait dengan SOP-nya, material ini adalah bahan-bahannya, kemudian manpower bisa terkait dengan SDM-nya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi penyebab. Jadi, yang pertama, setiap kategori tadi mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan. Yang kedua, terdapat penyebab primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Jadi, penyebab sekunder itu yang menyebabkan penyebab primer, begitupun penyebab tersier yang menyebabkan terjadinya penyebab sekunder. Yang ketiga, suatu sebab bisa dituliskan di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan penyebab yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di contoh slide selanjutnya. Sebelumnya, di sini terdapat keterangan
yaitu warna biru sebagai penyebab primer, warna hijau sebagai penyebab sekunder, dan warna pink sebagai penyebab tersiernya. Kita ulangi untuk kepala ikannya sebagai masalah utama di sini. Kemudian, kategori yang sudah kita lakukan di langkah kedua ini sebagai penyebab primernya yaitu 4M. Dan langkah ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kategorinya. Jadi, per kategori ini diidentifikasi apa saja penyebab yang menyebabkan banyaknya produk cacat. Contohnya, dalam kategori mesin, terdapat penyebab yaitu karena adanya kerusakan mesin dan kesalahan setting pada mesin produksi. Untuk kategori metode, terdapat penyebab yaitu kesalahan pada layout produksi. Untuk kategori tenaga kerja, penyebabnya yaitu kemampuan pada tenaga kerja. Dan yang terakhir, kategori bahan baku. Terdapat penyebab kesalahan pada pemasok barang baku dan bahan bakunya rendah. Apabila setelah diteliti masih ada penyebab tersier yang mungkin bisa mempengaruhi penyebab sekunder, jadi terjadi lagi analisis pada tahap ini. Apabila tidak ditemukan penyebab tersier, penyebab sekunder dinyatakan cukup menjadi akar permasalahan pada tiap pokok tulang permasalahan. Diandaikan hasil penyebab tersier pada kasus ini yaitu kemungkinan penyebab tersier pada tulang kategori mesin bagian tulang kerusakan mesin adalah mesin tua dan tidak diservis secara rutin. Di langkah keempat, ada mengkaji dan menyepakati faktor penyebab. Yang pertama, kaji kembali sebab yang telah didaftarkan. Yang kedua, setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya, seperti penyebab primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Yang ketiga, jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Berikut adalah simpulan dari hasil analisis yang telah kita lakukan. Dari diagram fishbone di atas, dapat dilihat bahwa ternyata banyaknya produk cacat tidak hanya disebabkan oleh material atau bahan baku yang tidak berkualitas, namun juga dipengaruhi oleh tenaga kerja, metode, atau sistem operasi dan mesin yang digunakan. Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kembali menjaga kualitas produk. Material. Rendahnya kualitas bahan baku memang mempengaruhi kualitas produk dan ternyata ada hal lain yang menyebabkan bahan baku ini bermasalah. Dikarenakan suplai bahan baku dari supplier yang mempunyai standar kualitas yang berbeda. Machine. Adanya kesalahan setting mesin yang tidak sesuai. Method. Tata layout yang tidak mendukung proses produksi, sehingga memperlambat jalannya produksi. Manpower. Pengalaman kerja yang rendah membuat hasil produk kurang maksimal. Hal-hal lain juga ikut mempengaruhi skill dan motivasi. Mungkin sampai sini saja presentasi yang kami sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.